قاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. Tutupi aib kita ketika hidup di alam dunia dan juga tutupi aib orang lain. Ketika nih teman kita, saudara kita berbuat maksiat, berbuat kejelekan, awas, jangan percaya terhadap apa yang kita, terhadap mata kita, dan jangan percaya terhadap telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah wa fa'alul khairat wa jatanibu sayyiat fi kulli waqti wahin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, faqala aidan utlubul ilma walau bisin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan kajian pagi hari ini, masih di dalam kajian kita Nasaihul Diniyah, Nasaihul Ibad, yang mana di dalam kitab ini mengandung hadis-hadisnya Rasulullah beserta asar dan qaul daripada para ulama, yang mana besar harapan mudah-mudahan sedikit demi sedikit daripada hadis-hadisnya Rasul dan juga asarnya para sahabat beserta daripada pendapatnya para ulama, kita sedikit demi sedikit kita kaji. Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan Allah berikan rasa mahabbah dan khauf kepada dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi manusia hamba Allah yang senantiasa selain merindukan Allah dan juga dirindukan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selepas kita kemarin membahas tentang salah satu daripada hadisnya Rasul, maka kita melanjutkan kembali kajian kita, melanjutkan daripada makalah berikutnya, wal maqalatu sadisah, yakni makalah yang keenam. An Abdillah bin Mas'ud, an Abdillah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perlu kita ketahui Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini adalah masuk ke dalam golongan sahabat al-awwaluna as-sabiquna al-awwalun. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini masuk ke dalam kategori sahabat yang paling duluan masuk Islam. Beliau tercatat sebagai orang ke-6 yang masuk Islam selepas Siti Khadijah. Jadi masuk, dan pada saat itu usianya masih sangat belia, karena beliau adalah seorang pengembala kambing, dan Allah berikan keistimewaan kepada beliau karena dari sisi pengembalanya kan Rasulullah terpincut ya, bahasa itu kepincut hatinya ketika Rasul dikejar-kejar oleh kaum kafir dan beliau sedang mengembala kambing.
Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing dan beserta Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu Rasul sedang dikejar oleh kaum Quraisy beserta Sayyidina Abu Bakar, dan pada saat itu kehausan. Rasul dan Abu Bakar kehausan sehingga meminta kepada Abdullah bin Mas'ud yang pada saat itu sedang mengembala kambing untuk meminta satu kalau kita zaman sekarang lah, segelas susu kambing untuk diminum, karena Rasul dan Sayyidina Abu Bakar pada saat itu sedang kehausan. Dan begitu diminta, Abdullah bin Mas'ud berkata, ini bukan punyaku. Padahal hak saja pada saat itu beliau mengambil dan juga memberikan kepada Rasul dan kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi terlontar dari mulutnya, ini bukan punyaku. Aku hanya disuruh untuk mengembala kambing ini. Maka dengan mukjizatnya Rasulullah pada saat itu, Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud meminta anak kambing betina, anak kambing yang betina ya. Dan diambillah oleh Abdullah bin Mas'ud anak kambing tersebut. Setelah diberikan kepada Rasul, maka Rasul menepuk bagian perut daripada kambing tersebut. Ketika ditepuk 3 kali, maka pada saat itu juga dengan mukjizatnya Rasul, anak kambing susuna rayut. Nah, atau bahasana rayut. Jadi dengan seketika, dengan mukjizatnya Rasul, sehingga Rasul kalau anak kambing kan mustahil ada susunya, sehingga ketika diambil itu yang punya tidak akan meminta pertanggungjawaban. Sehingga oleh Rasul pada saat itu diperas, dan Sayyidina Abu Bakar mengambil batu yang cekung ya, diambil untuk dijadikan gelas ya. Nah, melihat kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud ini aneh gitu, orang ini aneh, sehingga muncullah di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan beliau masuk ke dalam agama Islam. Allah berikan kemuliaan, beliau seorang sahabat yang menjadi sirrul Rasulullah SAW, sahabat satu-satunya sahabat yang mempunyai atau yang mendapatkan inputan rahasia-rahasia Rasul. Jadi beliau ini satu-satunya sahabat yang apapun rahasia, sesuatu yang dirahasiakan Rasul, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasul tanpa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tahu. Jadi tidak, dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini Rasul itu tidak ada rahasia. Berbeda dengan, sehingga ketika ditanya Abdullah Maki, satu sahabat, ketika ditanya oleh muridnya, jadi sahabat setelah sepeninggalan Rasul, muridnya Abdullah Maki ditanya oleh muridnya, siapakah dari sahabat, ya, ketika ditanya siapakah dari sahabat yang kesehariannya mirip dengan Rasul untuk saya saksikan, karena pada saat itu Rasul sudah tidak ada dan sudah muncul generasi-generasi baru yang tidak berjumpa dengan Rasul. Maka Abdullah Maki berkata, tidaklah satu orang yang keseharian duduk, ketawa dan lain sebagainya yang mirip dan kemiripannya hampir 100% kecuali Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud kesehariannya, cara jalannya, duduknya, segala sesuatunya mirip dengan Rasulullah SAW, karena dari mulai usia dini beliau bersama-sama, bahkan satu-satunya sahabat yang oleh Rasul dipersilahkan masuk ke kamar pribadinya Rasul. Tatkala seluruh sahabat tidak ada yang berani kecuali Abdullah bin Mas'ud yang oleh Rasul diberikan izin untuk mondar-mandir masuk ke kamar pribadinya Rasulullah. Berarti ini orang dekatnya sangat dekat dengan Rasul. Sehingga dari diri beliau, Rasul pernah berkata, ambillah ilmu Qur'anmu dari Abdullah bin Mas'ud. Karena ada satu perkataan yang mana Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, tidak ada satu ayat pun yang aku tidak ketahui asbabul nuzul dan sebab-sebab turunnya itu ayat. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu oleh Allah diberikan keistimewaan, beliau selain bisa menghafal Quran plus menghafal asbabul
nuzul setiap ayat yang keluar. Sehingga Rasul ada 4 sahabat yang bisa dirujuk untuk menjadi ilmu sanad, yang mana sahabat ini menjadi pelopor yang disebut dengan bahasa kita, bahasa para ulama, qiraatus sab'ah. Salah satu sanad keilmuan itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan juga beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Itu sahabat itu, Pak, paling banyak, paling banter menghafal hadis itu cuma 10. Sahabat itu nggak ada yang menghafal banyak-banyak hadis. Kenapa? Bukan tidak mampu, bukan tidak kuat, bukan tidak bisa. Akan tetapi sahabat itu ketika mau melafadzkan satu hadisnya Rasulullah SAW nggak sembarang. Jadi sahabat itu kalau diminta satu riwayat hadis, beliau melakukan apa yang oleh Rasul lakukan ketika mengeluarkan hadis tersebut. Jadi ketika beliau ditanya, misalkan para sahabat disuruh untuk berikan kepadaku satu hadisnya Rasulullah SAW, maka sahabat itu mengingat dulu ketika Rasul mengucapkan kalimat itu duduknya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Kalau senyumnya seperti nggak ditambah, nggak dikurang. Sehingga sahabat itu sangat minim menghafal hadisnya Rasulullah SAW, terkecuali Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud diberikan kepercayaan oleh Rasul, beliau mempunyai sanad hadis sampai 850 hadis. 800. Jangan bayangkan Abdullah bin Mas'ud ketika membaca satu hadis sama, mohon maaf nih, sama seperti kita ketika membaca hadis. Kan kita mah qala Rasulullah, enteng mah. Dalam situasi seperti apa, duduk seperti apa, sahabat itu enggak begitu. Kalau mau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika satu sahabat mau mengatakan qala Rasulullah, maka sebelum lisannya mengucapkan itu, beliau mengingat-ingat dulu Rasul itu kalau lagi duduk pada saat itu duduknya seperti apa, kalau sedang berjalan, berjalannya seperti apa, kalau tersenyum di bagian mana Rasul tersenyum, dan di bagian mana andai kata beliau mukanya seperti orang yang takut, di bagian mana mukanya seperti menunjukkan orang yang takut, dan raut mukanya seperti apa ketika takut itu apa ya, dipotok, bahasa ini mah dikopas gitu. Masya Allah, itu sahabat. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satunya sahabat yang paling banyak, selain daripada Abu Hurairah, yang paling banyak mendapatkan riwayat hadisnya Rasulullah SAW, sampai beliau meriwayatkan yang dihitung oleh para ulama kurang lebih jumlahnya 850. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang ketika Rasul dari tidur sampai mau tidur lagi, yang menyediakan keperluan Rasul di hari itu apa saja. Jadi kalau bangun, Rasul membutuhkan apa, beliau yang menyediakan siwak, yang menyediakan tongkat. Kan Rasul itu, para Rasul itu kemana-mana bawa tongkat, karena memang nih disunahkan bagi orang yang sudah usia 40 tahun itu sunnah bawa tongkat. Laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang usianya sudah 40 tahun, bahkan mohon maaf nih Pak, mohon maaf, itu ada satu keterangan, salah satu sifat sombong bagi laki-laki adalah usia 40 tak bertongkat. Jadi tongkat itu bukan yang setruk saja ini teh. Bawa tongkat yuk, kamar rasid marawat tongkat yuk. Yang sudah 40, insya Allah. Jadi tongkat itu bahkan kalau kita mau mengikuti sunnahnya Rasul itu, tongkat kan kalau sekarang mah tongkat tuh berapa ya tingginya ya? Tongkat-tongkat itu kan sebenarnya segitulah ya. Sunnahnya tongkat itu 1 jengkal di atas kepala kita. Kalau tinggi kita 170, 1 jengkal tambah. Kalau 1 jengkal taruh saja misalkan berapa senti?
10 cm berarti panjang tongkatnya itu 180 gitu. Makanya 1 jengkal di atas kepala kita. Itu tongkat-tongkat para nabi, tongkat-tongkat para rasul. Kalau tongkat-tongkatnya kita mah pabelit yang tongkat nu setruk di bawah ya. Tapi minimal bawa tongkat. Sunnah itu ya, bawa tongkat. Sunnah itu banyak sebenarnya. 1 bawa tongkat, 2 bawa sajam, senjata tajam, bedog. Kalau kita mah bedog. Kalau daerah-daerah yang lain tahu kan jampia itu ada tuh di sini. Kalau di tempat-tempat yang lain mah biasa. Sunnah minimal bawa pisau dapur gitu sholatnya gitu. Bawa tewa polisi kita mah. Itu karena ada hukum negara yang tidak yang melarang kita membawa sajam. Itu kan bawa Rasul bawa pedang, sampai dikasih setiap pedangnya itu dikasih nama bawa tongkat. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu yang menyediakan siwak, menyediakan terumpah beliau, yang menyediakan tongkat, yang menimba baknya Rasul kalau mau mandi, wudu, dan intinya seluruh keperluan Rasulullah SAW itu semua di-handle oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sehingga beliau Allah kasih panjang umurnya sampai 64 tahun. Itu sahabat mah 64 terhitung paling panjang. Dan yang paling super panjang adalah siapa? Khadimnya Rasul, khadimnya juga salah satu khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu yang sampai usianya 140 tahun. Itu yang paling super panjang karena beliau mendapatkan langsung doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang doanya dikabul. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh Rasul untuk Abdullah bin Ibnu Abbas. 1, diberikan umur yang panjang. 2, diberikan kekayaan yang melimpah. Dan yang 3, diberikan keturunan yang banyak. Dan itu diijabah oleh Allah. Beliau umurnya sampai 140, kekayaannya sangat melimpah. Dan yang 3, putranya 100 orang. Lamun 100 untung dibayangkeun ti hiji bibit. Ya, karena kemampuan orang itu terbatas. Putranya sampai 100. Itu ijabah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti istimewa. Ya, itu. Terus kadinya itu Abdullah bin Mas'ud lagi ya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah satu-satunya sahabat. Ya, kita mau membahas apa yang mau dikatakan oleh beliau, sehingga dianjurkan ketika kita mau membahas misalkan di sini karena memang pembahasan waqala sadisatu an Abdullah bin Mas'ud. Di sini mau mengutip hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, dianjurkan ketika kita mau membaca satu riwayat hadis, kita minimal tahu biografi singkat siapa yang mau meriwayatkan ini. Minimal adab-adabannya begitu, sehingga kalau kita kalau di pesantren itu biasa kalau mau ngaji kitab itu sebelum masuk ke dalam pembahasan atau masuk ke materi atau masuk ke pendahuluan kitab, itu biasanya diterangkin dulu ini si pengarang itu siapa, orang mana, bahkan lahirnya di mana, tanggal berapa, bulan berapa, wafatnya di mana, diterangkan dulu. Manakib itu biografi singkat daripada sang pengarang. Begitu juga ketika kita mau meriwayatkan ini dari siapa, ini hadis Rasul dari Abdullah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka minimal kita tahu sedikit daripada manakibnya Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satunya sahabat. Jadi beliau itu usianya yang sampai 64 tahun dan juga hidup sampai masa kekhalifahan Sayyidina Utsman ibni Affan. Sampai Sayyidina Utsman ibni Affan itu yang melayan ketika Abdullah bin Mas'ud nazar, ketika sakit mau menjelang kemangkatan wafatnya beliau itu di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman ibni Affan, dan beliau tidak ada satu perang yang tidak ikut. Dari mulai perang Badar sampai perang terakhir beliau semuanya ikut, termasuk di perang Siffin.
Perang yang tanpa ada Rasulullah karena sudah tidak ada, itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ikut. Bahkan di dalam penyerangan ke daerah Roma yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ikut. Tuh, perjuangan beliau. Dan beliau adalah satu-satunya sahabat yang ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah, ini masih di Mekah, yang melantunkan Al-Quran secara merdu dan kencang di Ka'bah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Dan beliau membaca surat Ar-Rahman dari ayat pertama sampai 4. Dari ayat pertama sampai ayat 4, dan setelah ayat keempat beliau habis dipukuli oleh kafir Quraisy. Bonyok gitu. Dan beliau begitu pulang oleh sahabat, kenapa engkau lakukan itu? Maka saya Abdullah bin Mas'ud, andai kata engkau izinkan kembali, maka esok aku akan baca ayat 5 sampai selanjutnya. Itu kegigihan dakwahnya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau adalah satu-satunya, kalau adzan suara merdu dipegang tropinya oleh Bilal bin Rahbah, tapi kalau murotal itu dipegangnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kiraan apanya nada yang paling disukai oleh Rasul tuh kiraan apa? Dan kan kalau kita mau baca Quran pakai lagamnya lagam saka ya. Saka ingat kemana gitu. Kemana lagam lagu mahal nyengkok gitu. Kan itu tuh sebenarnya mah ada notnya gitu. Apa not ya kalau lagu? Kalau bahasa Sunda mah pupuh aya. Kan pupuh. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting. Nah, itu ada notnya. Naik. Pupuh. Nah itu teh. Budak leutik bisa ngapung teh. Pupuh kinanti gitu. Aya asmaran dana dangdang gula poho deui ka dituna aya dangdang deng-deng apa deui lah gitu. Nah, kita langsung ke dalam cerita beliau. Ketika beliau dimintai satu keterangan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, kam min mustadrijin bin ni'mati alaih wa kam min maftunin bisana'i alaih wa kam min maghrurin bisitrin alaih. Nah ini, kam min mustadrijin, banyak sekali orang yang Allah turunkan istidrat. Istidrat itu tahu kan? Istidrat itu pemberian yang tidak diridhoi. Jadi di dalam pemberian ini kepada kita itu ada 5 pemberian dari Allah. 1 irhas, 2 mukjizat, 3 karomah, 4 maunah. Apa maunah? Bukan mauneh. 5 istidrat. Gitu. Meskipun bentuknya sama. Sehingga ini menunjukkan ketika ada satu kesamaan jangan dipukul rata, karena ada 5. Ada irhas, mukjizat, karomah, maunah, dan istidrat. Mungkin bentuknya sama, atau bukan mungkin lagi, bisa jadi bentuknya sama. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada orang yang ini orang akan bakal calon rasul, bakal calon nabi, ini namanya irhas. Seperti rezeki yang Allah berikan kepada Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimatus Sa'diyah dari daerah Sa'ad itu perbatasan antara Taif dan Mekah, yang mana Halimah adalah penduduk Sa'ad yang paling miskin di antara yang miskin. Dan
beliau menjadi orang yang paling kaya di antara yang kaya di saat selepas beliau menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah perjalanan beliau selepas beliau diamanahi oleh ibundanya Rasul, dititipkan Rasul kepada Halimah. Mohon maaf nih, ini dalam kisahnya seperti itu. Dalam kisahnya seperti itu, Halimah ini adalah seorang perempuan yang, mohon maaf, orang saat itu para kaum hawanya, perempuannya itu suka jadi TKW ke Mekah. Jadi TKW itu bid'ah dari dulu udah banyak itu. Jadi TKW dari saat berangkat ke Mekah. Cuman orang saat itu TKW-nya ke Mekah itu mendagangkan susu. Jadi orang saat itu datang ke Mekah, kalau musim orang melahirkan, orang-orang saat datang. Jadi dulu mah memang menjadi satu profesi gitu. Jadi nah itu bahasanya menyusui gitu, dagang naon eta ngaranna. Dagang asik lah. Dagang sihnya gitu ya. Jadi banyak orang, kalau orang Mekah itu dari dulu kalau punya anak memang kulturnya seperti itu. Ketika punya anak, nah anaknya itu biasanya nyewa orang untuk menyusuinya. Nah, Halimah Sa'diyah, mohon maaf, itu nggak ada asinya, lepet. Sehingga ketika Halimah mau pergi ke Mekah untuk karena di Mekah sedang banyak yang melahirkan, suaminya itu melarang. Tatkala suami-suami mau sok kaditu, Halimah suaminya melarang. Kenapa? Apa yang mau dijual? Badan kurus, asi kempes. Tapi ketika Halimah Sa'diyah memegang bayinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu mohon maaf, payudara Siti Halimah langsung kembung. Itu satu kenikmatan yang Allah berikan, khusus rezeki yang mau diberikan kepada calon Nabi. Ini namanya ilham. Bahkan Halimah itu pakai keledainya. Lah zaman kita mah bebek naon atau motor bebek nu bekjul. Orang lain make X-Max. Nah, gitu. X-Max geus lain N-Max deui. Kecepatanna pung gitu. Ia pakai bekjul. Tapi ketika sudah Halimah itu memegang bayi Rasul, maka motor itu, keledai itu mampu menyusul, menyalip rombongan kabilah yang sudah pulang duluan. Di upgrade jadi di bawah up. Inilah ini namanya iras, kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang yang bakal menjadi seorang nabi. Bahkan Siti Halimah menjadi orang kaya di kampungnya karena memiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengupgrade ulang kontraknya dengan ibundanya Rasul, yang mana Halimah itu dititipi cuma 2 tahun, tapi Halimah meminta untuk penambahan waktu menjadi 4 tahun. Cuman sebelum 4 tahun Halimah kembali memulangkan Rasulullah SAW, karena Rasul pada saat itu dibelek dadanya ketika kecil, sehingga Halimah khawatir tentang keselamatan Rasulullah SAW, sehingga tidak genap menjadi 4 tahun karena keburu takut. Nah, padahal yang membedah itu malaikat yang kita kenal kan peristiwa itu. Yang kedua, mukjizat ini kenikmatan yang Allah berikan khusus setelah seseorang menjadi nabi. Seorang menjadi nabi, sudah menjadi nabi, Allah berikan seperti Rasul mau diberikan gunung Uhud menjadi emas. Apakah perlu untuk dakwahmu? Malaikat Jibril tuh berkata kepada Rasul, apa perlu gunung Uhud aku jadikan emas untukmu? Tapi Rasul malah menolak. Kalau kita tuh gunung Tangkuban Parahu mau jadikan emas untukmu, siap komandan. Kita mau langsung siap wae gitu. Bayangan kita, ganti mobil, pindah imah di dia. Dilunasan lah ya kayak kontrakan orang nak mulai gitu. Kalau gitu, tapi Rasul malah menolak. Ini kenikmatan yang Allah berikan khusus setelah menjadi nabi.
Gitu. Ada yang ketiga, karamah. Karamah itu bagi para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan khusus kepada para kekasih-kekasih Allah. Dan ada ma'unah. Ma'unah itu sama, tapi diberikan khusus kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh, tapi derajatnya nggak sampai ke para wali. Seperti mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini masuknya ke dalam ma'unah. Tapi ada juga yang masuk ke dalam istijrat. Kekayaan, melimpah harta, segala, brok di juru, brok di pantau, si jamrong di pipir, di kolong, si jabrik di pipir. Segala sesuatu kita miliki, tapi orangnya jauh dari Allah. Bahkan tidak menutup kemungkinan orangnya malah membenci kepada Allah. Nah, ini adalah istijrat. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau hendak menyampaikan kam min mustadrijin bin nikmatin alaih. Awas, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kenikmatan itu adalah berupa istijrat dari Allah untuk kita. Ketika kenikmatan itu, segala sesuatu ini bahasanya umum ya, kenikmatan, rezeki, apapun namanya, yang Allah berikan kepada kita justru hanya menjadikan diri kita jauh dari Allah. Nah, awas, ini bisa jadi istijrat. Dan ini adalah ujian yang sangat berat bagi kita. Karena ujian itu bukan berarti, bukan hanya diberikan kepada kita dengan kesusahan, kemiskinan, ketidakpunyaan. Ujian itu bisa berupa segala sesuatu yang kita miliki. Tidak sedikit orang diberikan kekayaan melimpah, tapi dengan kekayaannya justru malah menjadikan dirinya jauh dari Allah. Tidak sedikit orang banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi dari sisi kenikmatannya justru malah dirinya menjadi lalai kepada Allah. Ini tidak menutup kemungkinan kenikmatan itu turunnya kepada kita, ya ini bisa berupa istijrat biiksariha, dengan banyaknya kenikmatan itu. Ini bahan bahan renungan bagi kita, bahan renungan. Dan kita mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita justru mudah-mudahan tidak menjadi istijrat bagi kita ya. Karena tapi bukan berarti orang yang istijrat itu adalah berupa, misalkan kalau kita lebih spesifikkan, berupa harta yang melimpah saja, enggak juga. Kemiskinan pun bisa menjadi istijrat. Nugas mah miskin istijrat daripada rugi gitu. Ketika kemiskinan yang kita menjadi ujian bagi kita justru malah menjadi kita lebih jauh dari Allah, dan tidak sedikit. Walau kana al-faqru walau kana kufran. Tidak sedikit kefakiran itu menjurung kita, mendorong kita ke dalam kekufuran. Orang fakir tapi dari sisi kefakirannya, bahasa Sunda nama ngarasulah gitu, ngarasulah ampok. Saya pernah dapat WA entah dari siapa itu, tidak ada foto dan itu panjang, sehingga koran detik.com itu panjang gitu. Dia menceritakan tentang keluh kesahnya di dalam urusan dunia, baik dari ekonomi, keluarga, kayaknya perempuan, karena menceritakan suaminya kesusahan. Terus di bawahnya ada poin, ada satu perkataan yang bikin meringis gitu. Kenapa Allah tidak adil bagi saya? Gitu. Jadi seolah-olah bentuk segala ujian yang Allah berikan kepadanya itu sebagai wujud ketidakadilan Allah. Ini Allah tuh sudah maha adil kepada kita. Kenapa Allah berikan kesusahan kepada kita supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah? Dan tidak sedikit orang jadi getol ibadahnya karena diberikan kesusahan. Karena cicilan loba kene jadi getol maca Yasin. Panjang kene, aduh sekian tahun deunya. Naonnya memudahkan baca ayat ini, baca ayat itu, ayat kursi naon kudu dibaca. Baca ini, baca itu sampai getol baca Qur'annya karena ingin dimudahkan dalam urusan
Cetak memudahkan, masya Allah. Nah, nih mungkin saja dengan segala kesusahan justru ini Allah ada kudrat dan iradat Allah yang lain. Mohon maaf, ada satu perkataan bagi kita yang mana ini lumrah di kita, di umat Islam, tapi sebenarnya ini perkataan yang kurang pas bagi orang yang bertauhid. Ada bahasa begini, rencana Allah. Sekarang gitu, lalu mendina itu update. Begitu indah rencana Allah. Ini bahasa yang seperti benar, padahal Allah itu tidak pernah berencana, Pak. Yang berencana itu keluarga berencana. Allah itu tidak pernah berencana. Allah itu berkehendak. Kudrat iradat nggak ada. Kudrat iradat rencana nggak ada. Kudrat dan iradat berkehendak dan tidak pernah berencana. Kenapa? Kalau rencana itu bisa jadi, bisa enggak. Itu rencana namanya. Kalau berkehendak tidak, kehendak itu sudah pasti terjadi. Duduk kita ini bukan hasil rencana Allah, tapi kehendak Allah. Pada saat ini duduknya kita, makannya kita, ngalamunnya kita, tunduknya kita, ini udah dicatat oleh Allah 4.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi. Sebelum Allah ciptakan bumi ini, Allah sudah ciptakan terlebih dahulu skenario kita yang akan mengisi kehidupan di alam bumi itu. 4.000 tahun. Ruhnya sudah disiapkan, cuman yang belum disiapkan jasadnya. Tapi ruhnya, skenarionya itu sudah disiapkan terlebih dahulu, cuman jasadnya belum. Jadi ini semua bukan rencana Allah, tapi kehendak Allah. Apapun yang terjadi, kita tuh ada kewajiban iman kepada qada dan qadar. Qada itu apa sih? Qada itu kehendak Allah yang sudah terjadi. Qadar itu kehendak Allah yang belum terjadi. 5 menit kemudian apa yang terjadi kepada kita? Itu qadar. Khairihi wa syarihi. Baik, ini sifatnya menurut kita. Khairihi wa syarihi ini adalah bagi kita, bagi manusia. Khairihi itu baik, yang qadar takdir Allah yang baik atau takdir Allah yang buruk. Takdir Allah baik dan buruk itu menurut kita. Ya, menurut kita, bukan menurut Allah. Karena menurut Allah mah semua takdir baik. Khairihi wa syarihi itu hanyalah ucapan kita. Bagaimana? Nah, kalau kita takdirnya hari ini dapat uang, takdir baik, takdir buruk. Hari ini dapat uang, baik. Oh, sangat-sangat baik. Hari ini ternyata kacopetan. Takdir menurut siapa? Menurut kita. Tidak mungkin saja. Allah itu, kenapa kita sampai ke kacopetan? Ya karena intinya begini, ada hikmah di setiap kejadian. Dan hikmah itu dipastikan bagus. Tidak ada hikmah dari satu kejadian buruk. Nah, itu semua takdir ini bagus sebenarnya. Cuman kita aja yang menganggap seperti ada dosa kecil, dosa besar. Di hadapan Allah nggak ada dosa kecil. Di hadapan Allah dosa. Pandangan kita kecil, ada besar. Loh, masa nggak ada kecil dan besar? Loh, dosa kecil diancam oleh Allah dengan apa? Neraka. Dosa besar? Tuh, sami-sami kene. Sama dengan tidak ada. Kalau dosa besar masuk neraka. Kalau dosa kecil, api lagi leutik gitu. Terus hanya namun dipanggang nate teu diasupkeun kana eta hanya dideangkeun gitu. Enggak. Sama-sama masuk neraka. Nerakana di neraka jahanam. Ya, memang neraka jahanam itu diciptakan bagi kita umat Islam. Neraka jahanam yang berdosa. Itu neraka jahanam itu paling dasarnya dasar. Kerak. Sehingga disebutkan oleh Allah asfala safilin. Itu dasarnya yang paling dasar. Aspal, mantap. Aspal mah dihanap. Itu aspal. Aspal itu aspal. Asfala safilin, dasarnya yang paling dasar.
Nah, banyak sekali, maka ini bahan introspeksi bagi kita. Jangan sampai segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita justru melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah. Jangan sampai segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah bagi kita itu semuanya mengakibatkan kita jadi lebih lalai kepada Allah. Banyak sekali orang yang Allah berikan harta melimpah, tapi hartanya justru malah menghantarkan dirinya ke dalam nerakanya Allah. Tidak sedikit, maka kam min muzdahrijin wa kam min maftunin bisana. Dan banyak sekali orang yang dicoba oleh Allah dengan pujian. Dengan pujian. Orang jadi sombong karena banyak yang memuji. Orang kasih pintar, dia jadi banyak yang memuji dengan kepintarannya sehingga terjerumus dengan mohon maaf out of the box, tapi ada ujungnya ke situ. Tapi mohon maaf nih bahasanya agak jorok. Di Sunda itu ada bahasa. Orang tua kita kalau melihat orang pintar menyebutnya di Sunda dengan mani pintar. Nu kasep mani kasep, nu beunghar mani beunghar. Yang cantik mani cantik. Itu selalu disesepkan kata mani. Pintar, mani pintar. Siapa yang pintar? Jangan sombong, karena sesungguhnya yang pintar itu tercipta dari setetes air mani. Mani beunghar. Jangan sombong Anda dengan kekayaan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang kaya itu tercipta dari setetes air mani. Maka di bawah tuh mani pintar, mani kasep, mani beunghar. Supaya kita tidak sombong dengan anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Ketika dikasih apapun, karena segala sesuatunya ketika itu menjadi keistimewaan bagi kita, kelak akan kita mendapat pujian. Ketika mendapatkan pujian, khawatir dari pujian itu justru melalaikan diri orang yang dipuji tersebut dari Allah. Dan banyak orang yang terbuai, banyak orang yang terlena sehingga tertipu dengan pujian dari orang. Meni soleh dipuji, meni soleh, iya hati saya mau soleh pasti masuk surga. Masya Allah, meni pasti gitu nyebutnya. Oke. Kalau Anda mah neraka semua gitu, surga mah milik saya. Masya Allah. Dan ya di sini kita jangan husnudzan ya kepada orang, jangan suudzon, selalulah berhusnudzan kepada orang lain. Jadilah orang yang merasa tidak lebih baik daripada orang lain dari sisi ibadah. Jadilah orang yang tidak merasa ibadahnya selalu diterima oleh Allah. Jadilah orang yang tawadhu di dalam setiap ibadah. Jadilah orang yang tawadhu di dalam menilai orang. Jadilah orang yang merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang kita anggap jelek itu justru lebih mulia di hadapan Allah. Orang yang kita anggap hina justru bisa jadi lebih banyak. Seperti yang kita ketahui, kelompok tuh, mohon maaf, ada wali itu, ada wali sufi, wali majdud, dan ada wali malamatiyah. Malamatiyah adalah wali yang sangat-sangat kontroversi. Orang soleh tapi yang sangat-sangat kontroversi. Mudah-mudahan kita mah jangan dipertemukan dengan orang ini. Dia orang mulia di hadapan Allah, tapi kita dipastikan tidak akan sanggup untuk mengikutinya. Karena mohon maaf, kelompok yang tiga ini dalam bukti nyatanya, dalam keseharian, yang nampak dan yang terlihat oleh kita hanyalah kemaksiatan. Jadi ini orang dari sisi kebaikannya dari sisi keburukannya di dalamnya ada kebaikan. Cuman yang nampak kepada kita seperti siapa? Seperti Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga jangankan kita, Nabi Musa angkat tangan. Itu Nabi Musa ikutin Nabi Khidir sampai kata Nabi Khidir, syaratnya apa? Berapa kali Nabi Musa terjerumus? Itu Nabi Musa nggak kuat. Itu Nabi Khidir itu salah satu daripada wali malamatiyah. Ada anak kecil bunuh, ada perahu bolongin, ada rumah
dihancurkan. Hikmahnya apa bagi kita? Hikmahnya kita seburuk apapun perilaku orang, tetap kita jangan suudzon. Jangan suudzon. Tidak menutup kemungkinan justru orang ini termasuk wali malamatiyah adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, jangankan orang lain, keluarganya sendiri menganggap bahwa dirinya adalah orang gila. Karena makan beliau itu dari tong sampah. Jadi makannya itu dari tong sampah. Jadi makanan yang sudah dibuang. Masya Allah. Tapi orang tersebut namanya menggegerkan arasnya Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi supaya kita tidak menganggap tidak suudzon kepada setiap orang. Bisa jadi geng motor itu salah satunya wali malamati di dalamnya, karena yang terlihat dan nampak oleh kita hanya kemaksiatan dan kemaksiatan. Nabi Musa, Nabi Khidir kan bunuh perahu bolongan sampai banyak orang celaka pada saat itu. Tapi di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu, Ini kelompok yang Masya Allah kita mah nggak kuat, bakalan nggak kuat. Ya, intinya ada yang diciptakan seperti ini supaya kita tidak terjerumus dari pujian orang lain. Jadi ketika kita ada kelebihan terus orang yang memuji, maka dianjurkan ketika kita dapat pujian, jawab pujian itu dengan Alhamdulillah. Artinya segala puji milik. Puji memang ada berapa? Nah, kan bahasanya segala puji, berarti puji itu ada banyak. Nah, segala puji itu ada 4. Puji itu ada 4. Hadis qadim ala qadim. Yang pertama sana'ul qadim ala qadim. Yang kedua sana'ul qadim alal hadis. Yang ketiga sana'ul hadis ala qadim. Dan yang keempat sana'ul hadis ala hadis. Apa? Mujinya, yang pertama memujinya Allah kepada Allah. Yang memuji Allah terhadap bahasa apa yang bahasa kita, bukan diri. Yang ini mah keterbatasan bahasa, memuji diri sendirilah gitu. Ya bagi Allah mah hak. Bagi Allah mah hak memuji dirinya karena yang maha segalanya. Banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran ayat-ayat yang kan Al-Quran itu kalamnya Allah, tapi isinya memuji Allah. Sampai subhanallah, la ilaha illallah. Kan itu lafaz itu dari Allah, isinya memuji Allah. Itu qadim ala qadim, memujinya Allah terhadap Allah. Ada memujinya Allah terhadap qadim ala hadis, memuji Allah kepada makhluknya. Seperti di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah sedang memuji kepada orang-orang sabar. Allah sedang memuji kepada sebagian daripada makhluknya. Dan ada puji hadis ala qadim, seperti kita beres sholat, subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Kan itu kita makhluk memuji Allah. Ada hadis ala hadis, memuji makhluk kepada makhluknya. Yang tadi, meni pinter, meni kasep, meni bengar, meni soleh. Itu pujian. Dan seluruh pujian ini lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah. Karena ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah, hakikatnya nikmat itu dari Allah. Ketika Allah berikan keistimewaan kepada kita, istimewaan itu hakikatnya semuanya dari Allah. Allah berikan utitu minal ilmi ila qalilan. Allah berikan sedikit-sedikit. Enggak mungkin satu orang itu semuanya ada. Ada orang yang istimewanya dalam bidang nyeun pondasi, tidak bisa nyeun kusen. Ada sedikit-sedikit. Ada orang yang pintar dalam satu bidang tapi tidak pintar di bidang yang lain. Supaya apa? Supaya dari bidang yang Allah anugerahkan sebagai kelebihan kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, ada Allah berikannya IT ke Pak Irfan, manfaatkan nyeun komus, tapi udah dijual belikan eta mah.
Ini pahalana sampai ke nomor rekening atau mana pahalana? Ya itu meminggat juga, tapi ada sisi kebaikan yang tidak bisa diuangkan. Itu kan dalam kitab Ta'alimu Ta'alim itu satu huruf ketika kita berikan kepada orang lain itu tidak akan mampu dibayar 40 juta. Ya kalau cuman satu huruf tuh bayangkan kamus Munawir seberapa huruf kita. Kalau diuangkan hanya sedikit, kalau hanya 99.000 mah hanya sedikit gitu ya. Itu jadi satu huruf aja tidak bisa diuangkan. Maka para ulama Allah jangan kau jual ayat-ayatmu dengan harga yang murah. Gitu. Saya suka heran kalau ada ustaz, kiai diundang minta bayaran. Sekali undang berapa? 10 juta, 15 juta. Kakok sakitu. Kakok sakitu. Lebay. Kok dimurah-murah ilmunya Allah? Kok dimurah-murah ilmunya Allah? Ilmu Allah itu enggak terhitung. Dan andai kata mau membayar, dipastikan tidak akan ada yang mampu membayar. Daripada dijual, mending udah sedekahkan. Adapun orang lain memberikan kebaikan, itu bukan membeli ilmu kita, itu kebaikannya kepada kita. Bukan kita mau menjual ilmu kita, karena ilmu kita, kalau kita mau jual, saya mau diundang ke satu tempat untuk ngisi kajian dengan catatan DP 50%, nanti begitu. Ketika hari-hari kita diisi dengan rasa amannya hati kita dari siksaan Allah. Itu dosa besar ketika hati kita merasa aman dari siksaan Allah. Padahal kalau Allah bongkar aib kita, Masya Allah, ya kita tuh punya aib ya. Yang dipastikan aib ini, jangankan keluarga kita, orang lain, jangankan orang lain, kalau bisa keluarga kita juga jangan sampai tahu. Tutup rapat aib-aib. Tutup rapat aib kita, jangan dibukakan. Dalam satu keterangan yang lain, man satara fid dunya la yafdahuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang ketika hidup di alam dunianya sering menutupi aib dirinya dan aib orang lain, tidak pernah membongkar aibnya atau aib orang lain, la yafdahuhu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi seluruh aib-aibnya kelak di yaumil qiyamah. Kita harus ingat bahwa rekaman CCTV kita nanti Allah akan putar dari mulai kita lahir sampai kita wafat, sampai kita meninggal, semuanya akan diputar, nobar. Dan yang menonton itu bukan hanya kita, tapi dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir Allah ciptakan, beserta di dalamnya bangsa jin, itu semuanya nonton. Berarti yang nonton sisi rekaman kehidupan kita ketika hidup di alam dunia bukan kita saja. Para nabi nonton, para rasul nonton, orang tua kita nonton, guru. Nah, itu sudah diberikan oleh rasul, sudah diberikan tipsnya apa? Tutupi aib kita ketika hidup di alam dunia dan juga tutupi aib orang lain. Ketika nih teman kita, saudara kita berbuat maksiat, berbuat kejelekan, awas, jangan percaya terhadap apa yang kita, terhadap mata kita, dan jangan percaya terhadap telinga kita. Misalkan ya Pak Irfan kermaksiat, kapergok saya, jangan percaya terhadap apa yang saya lihat. Mungkin itu mau lain Pak Irfan. Karena orang yang membocorkan itu intinya bahasanya ngagosip karena percaya terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Bahasa Sunda nama tenginjeun ceuli, teu meuli panon. Gitu. Kasaksian si anu kieu. Itu kan menceritakan aib orang lain. Dan ketika menceritakan aib orang lain dan ketika kita suka membongkar aib kita, maka siap-siap oleh Allah kelak akan dibongkar aibnya di mahkamah Rabbaniyah. Jadi andai kata kita tidak ingin
itu tutuplah aib kita, karena Allah sudah tutup aib kita ya. Allah sudah tutup aib kita. Allah sudah tutup rapat-rapat segala kejelekan kita. Jangan dibikin status. Bioma, aduh kenapa ya hari ini ngantuk, padahal itu karena semalam suami saya hari sare teh ngorok kerek sampai saya tuh bisa sare. Dijadikan update status eta. Membongkar aib suaminya, membongkar aib istrinya. Awas bagi suami yang membongkar aib istrinya, bagi istri yang membongkar aib suaminya. Siap-siap oleh Allah kelak akan dibongkar aibnya, dan pasangannya tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan membongkar kejelekan kecuali ketika dibutuhkan. Seperti apa? Menjadi saksi di pengadilan. Kan saksi di pengadilan itu membongkar aib orang lain. Si anu korupsi tanggal sekian itu mengambil, itu dibutuhkan, dan itu tidak menjadi dosa. Atau orang tua atau guru mengambil hikmah dari kelakuan jelek seseorang untuk dijadikan contoh kepada anaknya atau muridnya. Jangan seperti si Fulan tuh, akibat kelakuannya seperti itu jadinya begini. Tapi ini menjadi untuk contoh bagi anak. Jangan dijadiin dalih. Kumaha dalih teh? Ngomongkeun hayang doraka embung. Ngomongkeun batur hayang tapi doraka embung. Ieu mah lain si ngomongkeun. Ieu mah harus jadi contoh we jang urang sararea. Jadi contoh apa? Itu mah hanya sebagai obrolan yang tidak ada manfaat. Jangan membongkar aib orang lain. Maka jangan ketika melihat orang lain berbuat kesalahan atau kejelekan, jangan percaya terhadap apa yang kita lihat. Jangan menceritakan kejelekan, kecuali kejelekan itu tadi dibutuhkan, dan tidak semua perkara dibutuhkan di dalam kebaikan, seperti hanya saksi. Terus kalau bagaimana kalau menceritakan keburukan seorang pemimpin, silahkan, tapi awas, hanya dari sisi kepemimpinannya. Tidak boleh masuk ke dalam ranah pribadinya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah pribadinya, itu dosa. Kenapa ya presiden teh meni dolim teuing? Ya kebijakan ieu naik itu naik, ini segala, beras naik, bensin pertama naik pan. Iya eta teh gara-gara aya presiden teh pamajikanna kumaha teh. Eta teh itu sudah masuk ke dalam ranah pribadinya. Kalau kita membicarakan pemimpin dari sisi kejelekannya, dari sisi kepemimpinannya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah pribadinya, maka itu menjadi dosa. Jadi tidak semua gosip itu haram ya. Tidak semua gosip itu. Gosip itu kan menceritakan kejelekan orang lain. Masya Allah. Nih, banyak orang yang tertipu dengan ketika Allah tutup aib kita. Kita ditutup nih aibnya, karena padahal kita banyak aibnya. Kalau dibandingkan, misalkan nih, andai kata dibandingkan antara ibadah dan kejelekan yang dilakukan oleh kita, padahal persentasenya lebih banyak dari sisi kejelekannya. Tapi kita kejelekan itu ditutup ke Allah teh, sehingga orang lain tidak ada yang tahu, terus kita merasa aman dari siksaan Allah. Nah, karena saking ditutupnya, sehingga kita terlena dengan aib yang Allah tutupi kepada kita, sehingga kita merasa aman dari siksaan Allah. Nah, ketika ada rasa aman dari siksaan Allah, berarti orang tersebut sedang tertipu dengan ditutupnya kejelekan orang tersebut. Masya Allah ya. Kita kalau dibukakan aib kita, jangankan orang, kucing juga bakal nyiduhan Pak. Jangankan orang, karena ditutupi, ini orang masih menghargai kita, orang masih menyapa kepada kita, orang masih mau berjabat tangan kepada kita. Andai kata Allah bukakan aib kita seluruhnya, jangankan orang, hewan pun enggan melihat kita. Saking buruknya aib kita. Tapi Allah Maha Adil dan Allah Maha Pengasih dan Pengampun, sehingga Allah tutup seluruh kejelekan itu, sehingga meskipun banyak aib kita, orang masih mau menyapa kita, orang masih mau menghargai kita, orang masih mau bersentuhan kulit dengan kita. Ini karena Allah tutup
kejelekan kita. Yang paling dekat dengan kita Allah tutup nih. Nih pakai ini kan. Kita tuh sedang ditutup kejelekan dengan pakainya pakaian. Bayangkan tong merake baju, jalan-jalan tuh di baju. Ada orang yang akan menghargai. Nah, wah, ya, lo bantuin cicilan jangan stres. Nah kita terus ditutupi aibnya oleh Allah dengan baju, dengan pakaian kita. Ini salah satu bentuk Allah menutup aib pigmen, warna kulit. Ini kan Allah sedang menutupi aib kita. Bayangkan kalau nih warna kulit dihilangkan oleh Allah, kita punya warna kulit transparan. Darah penuh yang kali itu hadir. Apa itu? Otot. Paku ranteng. Ada cantik. Malah adanya cantik karena Allah tutup kejelekan itu dengan apa? Warna kulit. Selain warna kulit, Allah tutup kembali kejelekan itu dengan pakaian. Allah tutup selain dari pakaian, blow on, skin care, apa? Press care, halo press care, press care mah jangan asup angin mana itu mah, press care, press care karena gue nggak turun, jadi si cepot kena marah, jadi awas jangan tertipu dengan itu untuk pribadi ya, untuk orang lain silakan, tapi untuk pribadi jangan sampai kita tertipu dengan Allah tutupi kejelekan kita. Jangan, maksudnya adalah kita jangan menjadi manusia yang merasa aman dari siksaan Allah dengan Allah menutupi aib kita. Karena bagi Allah kuasa saja untuk membongkar setiap kejelekan kita. Dan ketika ada orang yang membongkar kejelekan kita, jangan kita lawan dengan membongkar kejelekan orang tersebut. Karena hakikatnya ketika seseorang, kita nggak pernah ngomongin orang, kita nggak pernah ngejelek-jelekin orang, tapi toh ada orang yang ngejelekin kita misalkan, ada orang yang ngegosipin kita, jangan kita lawan, jangan kita balas. Kenapa? Karena itu salah satu cara Allah untuk menghilangkan dosa kita. Cara Allah untuk menghilangkan dosa kita, karena kita akui kita ini menjadi manusia yang banyak sekali dosa, dan Allah tidak menghendaki kita banyak dosa. Allah menghendakinya kita terbebas dari dosa, tapi dosa kita banyak. Maka Allah menurunkan makhluknya yang lain. Ada orang yang ngejelek-jeleki, ada orang yang ngegosip, ada orang yang Masya Allah menceritakan. Nah, ketika ada orang yang menceritakan kejelekan, keburukan kita, jangan kita lawan. Awas boy, hanya hok kartu asna sih eta, baru bahasa kartu asna. Oh itu, saya itu dilawan. Berarti nantinya jadi nanti deal, jadinya deal. Yang kan ketika kita ada orang yang ngomongkan kita, ngegosipin kita, maka seluruh kejelekan kita sedang diambil hakikatnya oleh dia. Dosa kita sedang diambil semuanya. Terus kita balas. Balik deh yang kita balik lagi ditambah yang dia. Apa lebih repot ya? Kita jangan balas kejelekan orang lain dengan kejelekan lagi, tapi balaslah kejelekan orang lain dengan kebaikan. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu kalau mau ke masjid, sering masyhur ceritanya, kalau mau pergi ke masjid itu suka diludahi. Plus ngeludahnya itu dengan dahak. Pak, jangan bayangin Rasul itu seperti Pak Irfan ke Anissa. Rasul itu rumahnya di situ, masjidnya di situ, rumahnya di situ. Berangkat ke masjid, diludahi berarti mengaludahi tetangga Rasul plus tetangga masjid. Membencinya tetangga Rasul dan tetangga masjid. Dibalas oleh Rasul? Tidak. Tapi justru malah ketika orang tersebut sakit, Rasulullah SAW orang yang pertama nengok. Ini teh hal yang mudah diucapkan, dilakukan. Syekh Hasan Basri, bukan Pak Hasan,
Syekh Hasan Basri ini sesepuh ulama tabi'in. Jadi kurun waktu setelah sahabat. Jadi sahabat sudah kurun masa sahabat sudah tidak ada, kurun tabi'in. Tabi'in itu orang yang berguru kepada sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul. Itu namanya tabi'in. Ini Syekh Hasan Basri ini adalah sesepuh ulama tabi'in. Ya, mun bahasa sekarang nama presidenan ulama tabi'in. Suatu waktu ada santrinya lewat. Begitu lewat, ada tetangganya Syekh Hasan Basri sedang ngomongin kejelekan Syekh Hasan Basri. Habis diomongin oleh tetangganya. Dibilang gitulah, dibilang ginilah, wah bla 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 bla. Kedengaran oleh sang murid. Murid mendengar orang ngejelek-jelekin gurunya, kumaha rasana? Ngamuk, wih guru saya. Itu guru saya dijelek-jelekin. Akhirnya lapor kepada Syekh Hasan Basri dan menceritakan orang tersebut. Tuan guru, wah tadi si Fulan bin Fulan sedang begini. Gitu. Saya ceritain semua apa yang dilakukan oleh tetangganya. Maka Syekh Hasan Basri menjawab, tolong ambilkan 2 baki kurma. Dibawalah 2 baki kurma. Setelah itu, buat apa ini? Tuan guru berikan kepada orang tersebut dan bilang kepadanya terima kasih atas segala kebaikannya. Dan saya tidak bisa membalas, hanya bisa memberikan 2 baki kurma ini. Diberikan, begitu diberikan, nyusul untuk si tetangga. Apa perasaan saya tidak pernah berbuat kebaikan kepada engkau, tapi kenapa engkau mengirim 2 baki kurma? Maka saya pasti menjawab, sesungguhnya tadi engkau telah berbuat kebaikan kepada saya. Apa kebaikannya? Kau ambil seluruh dosaku. Kau ambil seluruh dosaku. Dan aku tidak bisa membalas segala kebaikan itu, hanya aku bisa mengirim 2 baki doraka, ditukarkan ke 2 baki korma. Rugi itu. Ya, jadilah orang yang tidak merasa lebih baik daripada orang lain, karena sesungguhnya Allah tutupi segala kejelekan kita. Kalau Allah buka, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. 3. Banyak orang yang tertipu dengan orang yang diberikan nikmat, tapi sesungguhnya nikmat itu justru menjadi istijrat. Istijrat itu diberikan tapi malah menjadikan kita jauh dari Allah. Yang kedua, banyak orang yang tertipu dari pujian. Orang karena banyak dipuji sehingga pujiannya melalaikan kepada Allah. Dan yang ketiga, banyak orang yang tertipu dengan Allah menutupi segala aibnya. Nah, hati-hati dengan 3 perkara ini, karena 3 perkara ini sesungguhnya itu adalah tipu muslihat setan untuk mengajak kita menjadi temannya kelak di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah beri kemampuan kepada kita untuk kita bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita dijadikan insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Setelah antang terus 3. Nggak ada yang bertanya? Tidak ada? Kebalikannya menceritakan kebaikan orang. Oh, kalau cerita, nah itu mah anjuran. Gitu. Orang teh harus diceritakan teh kebaikan. Kenapa kebaikannya diceritakan? Supaya menjadi contoh baik yang mendengar maupun yang membicarakan. Nah, kebaikan mah apalagi orang yang meninggal ya. Orang yang meninggal mah ceritakanlah kebaikannya. Kalau ada orang yang meninggal, terus yang kita ceritakannya orang perkara buruk-buruknya, dan itu pun tidak menutup kemungkinan menjadi cara Allah untuk menghapus seluruh dosanya di alam barzakhnya. Ini orang akan ceritakan disiksa. Ada satu hikayat orang masuk kubur disiksa karena banyak dosanya. Orang yang masih hidup menceritakan kejelekannya, maka setiap hari siksaannya berkurang sampai habis. Begitu ditanya, kenapa engkau habis? Bukankah kau tidak ada amal? Iya, saya tidak punya amal. Tapi kenapa kau mendapatkan kenikmatan? Tuh orang yang hidup ngobrolin terus kejelekan saya. Tuh, nambah dosa. Tapi kalau kebaikan itu akan menjadi nambah kebaikan. Bagaimana ini orang jelek tapi yang diobrolin kebaikan?
ini Ustaz meninggal, yang diobrolkan kebaikan, maka tidak menutup kemungkinan dari kebaikannya yang masih diobrolkan oleh orang-orang yang masih hidup itu menjadi kebahagiaan dan Allah ringankan siksaannya karena dampak obrolan kebaikan yang diobrolkan, kebaikannya yang diobrolkan orang-orang yang hidup. Maka obrolkanlah orang yang baik-baiknya. Orang minimal rajin ke masjidnya, soleh. Tapi ulah bohong jadi tambahan. Ya mah aya soleh, duhana oge. Tapi aya kunutan duhana teh. Duha tapi Allahumma dina gimana? Itu teh madhab mana itu? Madhab Soekarno sih kan itu. Subrangia, gitu lah, Subrangia. Iya, begitu kita mah duhur ke asaran, asar ke magriban, magrib ke isaan, isa ke sarean, isa mah subuh ke berangan. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi manusia yang senantiasa diselamatkan oleh Allah dari segala keburukan dan Allah kita jaga dari segala keburukan dan kejelekan, dan Allah mudahkan dan Allah ringankan kita, tubuh kita di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillah.